banyak materi dari Elia Myron yang sebenarnya merupakan blunder, dan itu bukan blunder pada hal-hal yang sekunder, tapi blunder pada isu-isu yang serius. Memakan tuh blunder semua. Berarti channel dia gimana nih Pak? Nih channel 3 hari ini diapain Pak? Berarti blunder semua ya Pak isinya. Diapain nih channel nih? Wah Pak harus bersikap tuh Pak. Channel dia menyesatkan Kristen Pak. Wah gimana nih Pak? Dari topik riset disertasi doktoral saya, jadi malam ini saya tidak akan terlalu banyak menampilkan materi. Nanti mungkin di Jelas ya Bapak ini udah doktor loh. Berarti belajar Kristennya bukan pura-pura. Tapi Kristen masih aja nih yang kayak gini nih model nih. Yang masih wah Elia luar biasa, salam cerdas, terbaik. Udah dokternya. Udah ada landasan iman kalian, aneh emang kalian ya. Nah, Bapak ini udah dokter loh, tapi didukung juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Elia Myron barulah lagi pendetanya buka suara. Akhirnya dia kena marah sama pendeta lagi. Setelah dimarahin oleh pendeta Ezra Soru mengenai Isa dan Yesus berbeda. Kagak kapok-kapok ini anak, kagak kapok-kapok. Kagak kapok-kapok ngejelasin Trinitas pakai papan tulis. Setelah ngejelasin Trinitas, akhirnya yang dijelasin oleh Trinitas tersebut salah juga, dikoreksi oleh Bapak ini. Dan ini adalah seorang pendeta dan pakar teologi. Kita simak cuplikan videonya. apa yang dideliver oleh Elia Myron terkait dengan doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal. Yang pertama, dia mengutip sebuah diktum terkenal dari Dr. Bambang Nursena, dan nanti saya akan memberikan sebuah koreksi dengan hormat tanpa bermaksud untuk menyerang personal, tapi saya rasa diktum itu punya problem logika dan problem teologis biblikal yang sangat serius, dan itu tidak boleh lagi diedarkan. Nanti saya akan buktikan itu diktum yang sangat problematik secara logis, teologis, dan juga secara biblikal ya. Kemudian ini satu Pokoknya marahin Elia Pak, malahin Pak. Elia nggak gabrul dia Pak, gabrul. Walaupun Bapak gabrul juga, tapi Elia dimarahin ya. Gitu Pak ya. Nah marahin aja dia bocil kagak tahu apa-apa ya Pak ya. Wow, nggak jelasin Isa Yesus kena marah pendeta Ezra Soru. Ngejelasin Trinitas, kena marahin sama Bapak apa ini? Verbum Verita, nggak tahu siapa nama Bapak nih, bodo amat dah. Pokoknya Pak mantap Pak, nggak rugi Kristen Pak. Yang penting saling menyalahkan dan saling tersesat sampai hari kiamat. Siap, tepuk tangan buat kalian semua. Kita lanjutin. blunder yang luar biasa, sangat serius. Blunder yang sangat luar biasa, kita dengerin. Blunder ya Pak ya? Yang sangat problematik secara logis, teologis, dan juga secara biblikal ya. Kemudian ini satu blunder yang luar biasa, sangat serius, dan ini harus dikoreksi meskipun nanti saya akan kasih beberapa disclaimer berupa encouragement ya, dorongan serta komentar positif terkait dengan Elia Myron. Jadi saudara-saudara, dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah teman-teman, kapan mereka final? Sama-sama Tritunggal gelut, sama-sama Trinitas beda pemahaman. Lalu mana yang benar? Tapi yang anehnya teman-teman, oke kita simak dulu ya. Di mana penjelasan daripada Elia Myron yang dikoreksi oleh Ezra Soru. Dengan beraninya dia bilang, dan dengan sok taunya dia berani mengatakan ini. Emang ngadi-ngadi nih anak, kagak ada kapok-kapoknya lu ya Elia Myron ya. Oke kita dengerin ya, dia ngomong apa ya, kita dengerin. Oh tidak. Itu hanya anggapin orang yang, maaf dokter, saya harus katakan Saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Tuh di saat para sekolah dari dulu tuh, bahkan di kitab kunonya kitab Kristen masih menyemat nama Isa Al-Masih, masih belum Yesus Kristus, masih Isa Al-Masih, belum ada dibedain tuh. Sekolah terdahulu nggak pernah ngebedain. Tiba-tiba nih anak ngebedain, kena marah lo kan. Jadi lu jadi anak kecil jangan sok tahu gitu. Tapi kita wajar ya sih ya, wajar ya dengan hal tersebut ya. Orang Allah udah bilang mereka nggak akan pernah damai sampai hari kiamat tentang pemahamannya. Ya udahlah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Lalu komentar daripada Elia miring tersebut direaksi oleh Pendeta Esra Soru. Kita simak Pendeta Esra Soru ngomong apa buat tuaneknya yang sok tahu itu ya. Nah, saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. nggak jelas dia nama Pak. Elia itu loh. Elia Pak. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Ya, lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda. Orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria. Bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut Tuh masih bisa mikir Pendeta Esra Soru tuh. Nggak ngebedain tuh dengan segala persamaannya tuh. Kagak ada tuh kalau Isa sama Yesus beda, Musa sama Moses beda. Nanti ada dua bumi ini, satu bumi milik Musa, satu bumi milik Moses. Satu belah lautan di Laut Merah, satu Laut Merah di planet Mars tuh nanti jadinya. Yang bikin bahtera juga ada dua nanti, ada Noah, ada David. Ada Noah, ada Nuh nanti, ya kan? Kalau sesuai pendapat daripada Elia miring, tuh mampus loh kena marah. Masalah Isa Yesus kena marah sama pendeta Alfred Soru, Pendeta Esra Soru nih. Kita simak penjelasan Pak Pendeta Esra Soru ya. bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik. Hubungan bahasa itu ya misalnya ya antara ullah, illah, Allah, Eloah itu punya hubungan semua. Ya. Maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J, makanya Hagar jadi Hajar. Ya, lalu Gabriel menjadi Jibril. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Nah, itu makanya neraka Jahanam, betul. Ya, nah, itu ada hubungan bunyi. Nah, antara Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani, Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Oh boleh. Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus gak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Di Timor Leste sana ada orang nama Yesus. Banyak itu. Ya yang penting jangan Yesus Kristus saja. Ya toh? Karena kalau dikasih, Lihat kalau kita ada langsung ya dalam kitab fikih keharaman memberikan nama anak Allah nggak boleh. Kalau mereka nggak ada nama Tuhan juga boleh dikasih nama. Ya, memang kagak ada adab kalian semua ya. nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia mabok dan ditangkap masuk penjara. Koran-koran menerbitkan Yesus Kristus ditangkap. Nah, itu kan jadi kacau itu ya. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa Yasu, itu ada hubungannya. Ya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya, itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih itu al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah, yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua, Hamasyah, Ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Tuh
Tuh, marahin Elia Pak, sok tahu dia. Tapi yang anehnya bukan apa teman-teman? Oten, itu yang anehnya. Sehingga Oten nggak bisa memilih. Kalau daripada pendapat Elia, ini kita lihat ya, kalau dari Oten dia nggak tahu mana yang dia harus pegang. Tengok nih, ini Elia, ini komennya. Lihat. Terima kasih Elia, engkau telah mewakili kami seluruh umat Kristen dalam podcast Tuhan Yesus dimuliakan dalam podcast bla bla bla. Semua setuju. Elia mantap. Eja God bless kakak Elia mantap. Oke, mantap ya, kita pegang mantap. Seharusnya kalau ada dua yang kontradiksi, satu dibilang mantap, berarti satunya tidak mantap. Berarti dengan dia komentatornya bilang mantap untuk Elia, berarti Ezra Soru nggak mantap. Tapi kita lihat apa yang komentar terhadap pendeta Ezra Soru. Emang Oten itu kurang adab. Contoh nih, kira-kira Bapak Pendeta Ezra Soru ini belajar Kristen ya selama beliau jadi pendeta 2 detik atau 2 minggu atau 2 hari dah. Tapi enggak, lihat nih ya. Nih kita lihat ya. Kalau yang muslim oke, bisa paham. Aku suka ini penyampaian pendeta walaupun saya muslim menyampaikan gini, rasa damai Indonesiaku. Oke, masih oke, ini orang muslim ya. Oke, tapi mereka tetap penjelasan Elia bukan dalam konteks bahasa tapi dalam konteks histori. Saya justru lebih simpatik penjelasan Elia. Mampus loh. Jadi mereka aja nggak tahu menilai kebenaran ya. Di saat tetua mereka, Ibu Rita Wahyu, Bambang Nursena, Pendeta Ezra Soru, kagak ada yang membedakan. Tapi enggak, era-era selanjutnya ada orang yang lebih gila, yang lebih didukung. Inilah Oten nih. Yang lebih gila lebih didukung. Tuh, Elia bilang beda, dia benar karena maksudnya adalah menyatakan perbedaan historis. Tuh mampus loh. Oke, pemikiran Oten soal Trinitas kan udah gila kita mikirnya sampai kita nggak tahu bagaimana menyimpulkannya. Oke. Terus di antara dua nih, Elia sama Pendeta Ezra Soru. Dipilih yang lebih gila nih. Di saat seluruh dunia bahkan di kitab mereka nggak bisa bohong, dulunya menulis Isa Al-Masih nggak bisa bohong dan itu ada. Disalahin, pokoknya harus beda. Kagak ada landasannya iman kalian. Aneh. Nah, ada juga yang mendukung Pendeta Ezra Soru. Mantap penjelasannya, paling jauh agar kita sama-sama Kristen tidak perpecahan. Soalnya saya sudah saling membenarkan diri satu sama lain. Nah, ini masih respect nih. Masih bisa pakai di antara yang gila sama yang lebih gila, dia lebih pilih yang gila biasa aja. Nggak mau yang lebih gila. Oke? Nah, ini lebih keren lagi. Terima kasih untuk penjelasan dan pengajarannya. Memang harus lebih percaya yang lebih tua. Salam damai. Itu benar. Nah, gitu cara milihnya. Yang lebih tua, yang ilmunya udah lebih jauh. Dia pelajari Ibrani, dia pelajari Koren Fondensik di antara bahasa, kesamaan bunyi, Elah, Eloah, Allah, ya kan? Isa, Yeshua dan semuanya hingga jadi ya ini. Terus sekarang ya, case besarnya tahu nggak teman-teman? Nih, case besarnya kemarin, ada satu channel namanya 3 hari ya. Di dalam channel tersebut, nah dia membahas ini. Allah Tritunggal tidak berbicara tentang 3 Tuhan. Allah Tritunggal tidak berbicara tentang 3 Allah. Tapi Allah Tritunggal berbicara tentang Allah kita yang hidup, Sang Bapa yang mencipta oleh firman-Nya, Sang Bapa yang menghidupi oleh Roh-Nya yang kudus. Nah, oke. Dah, lihat nih. Bukti iman Oten nih kagak ada apa ya kita bilangnya? Kagak ada pegangan iman mereka nih. Aneh. Mana? Oke. Salam cerdas dari Papua. Elia Miron diberkati Yesus dalam kebenaran. Oke. Terbaik. Oke. Saya percaya luar biasa Tuhan pakai anak ini, keren banget ilmunya Elia. Wah, berarti pujian dong. Berarti kagak ada yang salah dong. Bagi umat Kristen penjelasan Elia kagak ada yang salah kan? Kagak ada yang salah. Oke. Akhirnya pendapat Elia ini ditinjau oleh Bapak ini. Nah, ini Bapak Pendeta. Seharusnya kalau dikritisi oleh Bapak Pendeta, orang bakal bilang Pak Pendeta salah, Elia benar. Atau sebaliknya, Elia benar, Pak Pendeta salah. Kristen juga bilang gini. Nih masalahnya nih cukup gede. Terima kasih Pak Derki, semua Kristen sebelum dengar ini yang sangat utuh. Ini juga dibenerin. Terima kasih Pak Derki, nasihatnya terus belajar. Ini juga dibenerin. Terima kasih penjelasannya Bapak selalu on point, cukup mudah dibagi. Masih dibenerin. Jadi yang mana yang benar? Kalau dua-duanya kalian benerin, mana yang benar? Ya,
Itu orang udah pakai papan tulis loh dia ngejelasin tuh. Udah sampai papan tulis. Nah, terus orang Kristen bilang, ini bagus. Dikoreksi, katanya Elia ini ngomongnya gabrul blunder, begitu besar blundernya. Dibenerin juga. Jadi iman kalian tuh di mana? Jadi dalam kita menilai mana yang sebenarnya benar, itu dari mana? Landasannya dari mana? Pusing gua. Oke, kita dengar Bapak ini marahin ya, Pak Deki ini marahin, Pendeta Deki ini marahin Elia ya. Oke, silakan Pak, marahin aja Pak. Aneh emang tuh anak satu ya. Maklum waktu dulu pas di ayunan pernah jatuh ke bawah, kebentur kepalanya Pak. Kita dengerin ya. Let's go. Dan ini harus dikoreksi meskipun nanti saya akan kasih beberapa disclaimer berupa encouragement ya, dorongan serta komentar positif terkait dengan Elia Myron. Jadi saudara-saudara yang selama ini mengikuti apologetika Kristen seperti saudara mengikuti partai politik, tolong stop ya. Jangan datang membombardir kolom komentar hanya karena tanda kutip idola saudara itu dikoreksi. Ini satu kesalahan dan ini bukan satu kesalahan yang remeh-temeh, tapi ini satu kesalahan yang sangat serius sekali. Pokoknya Kristen awam terima beres ya teman-teman ya. Elia benar ya, udah benar. Bapak ini benar ya, benar juga. Dua-duanya benar. Ini padahal dua-duanya lagi membahas bahwa tidak sepaham. Tapi Kristen yang menonton dua-duanya benar. Padahal beda-beda pemahaman. Itu gimana? Gimana? Cara nentuin yang benar dari Kristen ini gimana caranya? Gue pengen tutorialnya dong. Boleh share tutorial memahami Kristen yang benar. Karena semuanya menganggap dirinya benar. Gitu. Oke, nggak apa-apa Pak. Marahin aja tuh anak-anak. Ya, gas Pak. Dan ini tidak boleh diedarkan sebagai sebuah pengajaran mengenai doktrin primer dari kekristenan, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Termasuk ini juga poin yang ketiga juga satu blunder, meskipun menurut Blunder saya ya, Pak? ini masih bisa diklarifikasi kalau diformulasi secara benar, maka ini akan menjadi tidak blunder, meskipun cara Elia mengkomunikasikan ide ini tuh sangat problematik sekali. Kemudian yang keempat. Oh, apa yang dia bilang problematik tuh, mampus ya. Nah, Kristen awam tugasnya dukung aja. Elia diserang, dukung kalian. Elia nyerang orang, dukung kalian. Apapun dukung aja kalian. Kalian ribut ya, pecah piring dalam rumah tangga, dukung terus. Kagak ada kejelasan iman ya teman. Contoh kita ya teman-teman ya. Ada yang bilang Nabi Muhammad Tuhan, kita koreksi, siapa yang didukung? Yang bilang Nabi Muhammad bukan Tuhan, ya gak? Ada. Kita tahu landasan kebenaran dari mana. Dalil apa yang dibawa, kan gitu. Mereka dua-dua koreksi, dua-dua didukung, kan aneh. Ini sebenarnya lebih bersifat tafsiran ya. Menurut saya monarki Bapa itu tidak bisa di-establish, tidak bisa dibangun berdasarkan 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 ya. Jadi nanti kita akan ke poin-poin itu dan nanti saya akan mengacu kepada khususnya tentang firman Dafaru Yahweh di dalam perjanjian lama. Itu sudah ada satu studi kesarjanaan yang sangat serius ya, diterbitkan oleh TNT Clark International. Sorry ada salah ketik di situ, bukan international tapi internasional. Dan itu satu penerbit yang cukup bonafit, cukup prestisius di dalam publikasi literatur biblika dan juga teologi ya. Itu levelnya level internasional. Sebuah studi dari George Safran, Encountering the Divine, Theophany in Biblical Narrative. Jadi waktu saya berkomentar tentang poin yang kedua mengenai firman, itu nanti saya akan mengacu terutama kepada studi dari George Safran ya, dan juga sebenarnya studi mengenai logos di dalam perjanjian lama dan juga di dalam literatur Second Temple Judaism bait suci kedua, itu juga merupakan bagian dari topik riset disertasi doktoral saya. Jadi malam ini saya tidak akan terlalu banyak menampilkan materi, nanti mungkin di Jelas ya, Bapak ini udah doktor loh. Berarti belajar Kristennya bukan pura-pura. Tapi Kristen masih aja nih yang kayak gini nih model nih. Yang masih wah Elia luar biasa, salam cerdas, terbaik. Udah dokternya ada landasan iman kalian, aneh emang kalian ya. Nah, Bapak ini udah dokter loh, tapi didukung juga, dua-duanya didukung. Pokoknya serah kalian dah. Dua-duanya berantem, dua-duanya menang, dua-duanya bener ya. Pokoknya kayak gitu aja ya. di dalam, bukan mungkin ya, nanti di poin yang keempat baru saya akan tampilkan slide. Itu pun hanya ada 1 atau 2 slide
yang saya siapkan. Jadi dengan pengantar itu saudara, mari kita langsung mulai. Tapi seperti yang tadi saya bilang, saya perlu mulai dulu dengan beberapa disclaimer. Pertama, orang-orang Kristen ini, saya lihat media sosial ini merusak, sangat betul-betul merusak mentalitas orang-orang Kristen ini. Mereka memperlakukan apologetika Kristen ini seperti partai politik. Jadi kalau mereka sudah pro siapa, itu begitu ada kritikan atau ada koreksi atau apapun, itu mendadak mereka pergi serbu, kemudian mereka hantam. Kalau sama seperti mereka membela idola politik mereka yang kita lihat bertebaran sangat luas di dunia maya ini. Saudara, itu tidak boleh dilakukan. Saudara, dalam dinamika apologetika Kristen itu perihal orang memberikan respons atau memberikan tanggapan, termasuk memberikan kritikan dan memberikan koreksi, itu sesuatu yang biasa karena bukan soal itunya. Persoalannya, poin paling substansialnya adalah apakah kritikan itu benar atau tidak, berdasar atau tidak. Dan di samping itu, just because saudara mengkritik tidak berarti orang tidak punya hak jawab untuk menjawab kritikan saudara. Jadi itu take it easy aja, tidak usah dibikin jadi seakan-akan ini partai politik. Kemudian saudara datang ke sini, ini Pak Deki takut kehilangan persepuluhan. Dulu waktu saya membuat tanggapan terhadap Elia Myron terkait dengan Tartarus atau apalah, terkait dengan Bunda Maria, lalu datang para fansnya, ini Pak Deki ini takut kehilangan perpuluhan katanya. Nah tuh tetap nih, di antara yang gila, orang lebih memilih yang lebih gila. Itulah capeknya Oten ya, milihnya yang lebih gila. Pak Deki ini ada dokter loh, ada dokter teologi, dokter ya, ada dokter teologi nih, ada dokter teologi. Yang didukung Elia Myron. Dibilang takut hilang perpuluhan, ya bukan lah. Kita selaku orang yang lebih tua, yang udah lebih banyak menuntut biasanya ya, akan mengkoreksi generasi muda yang aneh. Berarti Elia Myron aneh. Ketika dia aneh, dikoreksilah sama Dokter Deki nih. Tapi yang didukung siapa? Elia. Emang kalian nggak? Terserah kalian aja. Ya. Kalian nggak tahu mau berdiri di mana, udah dibilang. Jelas-jelas dikatakan oleh Nabi Muhammad, wa anna haza sirati mustaqima fatabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Apa dikatakan? Ini jalan yang lurus, ikuti, jangan kamu ikuti. Jalan mencerai beraikanmu terjadi kan? Ikut jalan yang cerai beraikanmu, ujung-ujungnya apa? Kalian nggak tahu mau berdiri di posisi mana. Ujungnya semua aja benar, padahal apa yang kalian lakukan itu salah gitu. Kalian kagak sadar. Saudara, stop komentar-komentar yang begitu. Itu saudara berkomentar seperti orang goblok ya. Jangan jadi manusia orang goblok emang mereka. Jadi manusia cerdas, berhikmat dan lain sebagainya, fokus kepada hal-hal yang substansial ya. Nah, mengenai Elia Myron, saya ulangi lagi saudara, ini anak punya potensi yang cukup baik ya. Ya. Masih muda dan masih bisa diarahkan untuk ada di track yang benar. Meskipun nggak mau dia diarahin, Bang, nggak mau. Dia merasa dia paling benar. Bapak salah pokoknya kalau versi dia, apalagi fans. Ya. Apalagi Roh Kudus, Pak. Roh Kudus lebih berpihak ke Elia Myron. Buktinya banyak pendukungnya, Pak. Bapak salah nih. Wah, gimana nih, Pak? Kalah Bapak dalam segi Roh Kudus nih, Pak. Meskipun saya sangat khawatir orang-orang semacam ini yang masih sangat muda, yang lack of wisdom, lack of experience, yang kekurangan bijaksana, kekurangan pengalaman jam terbang, kemudian dia pokoknya kurang dari segala hal, Pak. Sudah disodorin dengan popularitas, disodorin dengan pengikut fans ya. Benar, Pak. Makin banyak fansnya dia, itu yang membuat dia sombong. Bapak jadi salah-salahin, Pak. Benar tuh, iya. Yang sangat banyak bahkan berjubel-jubel, itu bisa sangat berbahaya sekali kalau dia tidak berhati-hati. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini, sekitar 3 atau 4 bulan terakhir ini, sudah cukup banyak materi dari Elia Myron yang sebenarnya merupakan blunder. Dan itu bukan blunder pada hal-hal yang sekunder, tapi blunder pada isu-isu yang serius. Memakan tuh, blunder semua. Berarti channel dia gimana nih, Pak? Nih channel 3 hari ini. Diapain, Pak? Berarti blunder semua ya, Pak, isinya. Diapain nih channel nih? Wah, Pak harus bersikap tuh, Pak. Channel dia menyesatkan Kristen, Pak. Wah, gimana nih, Pak? Tapi Bapak nggak bisa suarakan ini. Bapak akan ditentang oleh pendukungnya Elia Myron. Populer dia, Pak. Mampus, Pak. Aduh, gimana nih, Pak? Standarisasi Kristen dipercaya harus populer. Bukan benar ya, standarisasi bukan benar, tapi harus populer.
Wah bapak kurang populer nih, berarti bapak disalah-salahin nanti, ayo pak. Dan isu-isu yang Nggak usah jauh Pak Pendeta Esra Soru aja disalah-salahin sama pendukungnya Elia. Gitu Pak, ya. Apalagi Bapak, mau dokter kayak bodoh amat orang Kristen. Yang penting Elia dah. fundamental. Nah, saya melihat kecenderungan anak ini, meskipun satu kali lagi dia terlihat cerdas dan punya potensi yang baik. Kecenderungan anak ini adalah Tuh simak, terlihat cerdas. Terlihat ya Pak ya, visualnya aja nampak cerdas. Tapi apa yang dia bilang zong semua ya Pak ya. Benar Pak, gas. Mantap Pak, lanjut. dia untuk hal-hal yang sebenarnya dia tidak kuasai pun, dia memaksakan Nggak kuasai Pak, dia anak-anak nggak tahu apa-apa, ingusan dia Pak. dirinya untuk menjawab, misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, termasuk juga memaksakan diri untuk memberikan penjelasan mengenai isu-isu yang dia tidak terlalu kuasai. Termasuk doktrin Tritunggal ini, penjelasan Elia Myron itu lebih banyak blundernya daripada benarnya. Oh Nanti benar Pak, blunder semua tuh semua. Tritunggal, tri jadi satu itu aja udah blunder sebenarnya Pak. Ya, dari situ udah blunder. Ya. Tapi untuk kali ini saya dukung Bapak dah. Kali ini ya. Ya, untuk kali ini saya di pihak Bapak dah. saya akan perlihatkan kepada saudara. Dan ini isu yang sangat serius. Ini bukan persoalan remeh-temeh. Ini bukan persoalan apakah kamu baptis percik atau baptis selap. Apakah kamu berbahasa roh atau kamu menolak berbahasa roh. Itu hal-hal yang sekunder. Ini tentang doktrin Allah Tritunggal. Dan saya tidak melihat bahwa Elia Myron ini cukup paham tentang seluk-beluk isu-isu yang diperdebatkan atau isu-isu yang muncul di dalam diskusi atau diskursus mengenai doktrin Allah Tritunggal. Persoalan satu pribadi, tiga pribadi satu hakikat itu kan sesuatu yang sangat basic sekali. Tidak perlu seorang apologet, tidak perlu seorang teolog, tidak perlu seorang ahli untuk menjelaskan itu formulasi yang sangat basic sekali. Bukan nggak perlu menjelaskan Pak, kagak ada kejelasan masalahnya. 1 + 1 = 1 jadi 1 itu kagak ada penjelasan Bapak. Tapi untuk kali ini saya pihak Bapak dah. Tapi bagaimana menjelaskan relasi antara satu hakikat dan ketiga pribadi itu, termasuk mengkaitkannya atau menjangkarkannya pada teks-teks biblikal berdasarkan eksegesis yang baik dan solid, itu yang saya tidak lihat dari Elia Myron. Artinya dia perlu mengambil waktu untuk belajar, waktu yang panjang dulu. Tidak usah tampil-tampil dulu lah, untuk mengajar dulu lah hal-hal yang tidak dipahami. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Udah populer dia Pak, nggak mau dia. Bapak bilang kayak gini, kira dia bakal berhenti? Enggak. Dia baru aja up video tuh Pak 8 jam yang lalu. Nggak bisa itu anak, nggak bisa Pak, nggak bisa dibilangin tuh. Nggak bisa Pak, jewer ya kalau ketemu Pak ya. Itu. Karena doktrin Allah Tritunggal itu, meskipun formulasinya sederhana, hanya terdiri dari 3 premis, tapi begitu you menjelaskan ketiga premis itu mumetnya itu luar biasa dan diperlukan ketekunan studi waktu yang panjang dan Mumetnya luar biasa, udah tahu mumet masih aja lu pikirin. Jangan bertahan di sesuatu yang lu nggak bisa jelasin. Berarti menunjukkan apa sesuatu itu nggak punya kejelasan mau kayak manapun caranya. Tapi kekeh sih masih bertahan. Aneh emang kalian. daya tenaga yang dialokasikan, didedikasikan untuk studi, belajar, riset, merefleksikan ide-ide, proposisi-proposisi teologis yang ada di dalamnya, sehingga waktu you mengajar, you tahu apa yang you ajarkan dan you tidak salah mengkomunikasikan ide tentang isu-isu atau aspek-aspek elemen-elemen yang ada di dalam doktrin yang super duper amat penting di dalam kekristenan tersebut ya. Jadi di satu sisi saya mengapresiasi Elia Myron, tapi ada bahaya yang sangat besar yang mengikuti anak ini kalau dia tidak Benar blunder ya semua Pak. Blunderin, nggak usah dukung. Ngapain Bapak dukung? Orang penyesat kok Pak, ya Pak. hati-hati. Apalagi beberapa waktu terakhir ini sudah cukup, bukan hanya saya tapi para teolog dan apologet senior seperti Pendeta Esra Soru, Pendeta MYM, termasuk juga Pendeta Budi Asali juga sudah Iya, Budi Asali, MYM, Esra Soru ditolak semua Pak. Beda populer. Ini anak walaupun nyesatin ya, ini yang paling didukung nih, paling punya Roh Kudus Pak. Kalian nih yang udah tua nih, mekanik tua, kagak dipeduliin sama yang Kristen lain Pak. Iya Pak. Iya. Mekanik muda Pak butuh Pak, walaupun agak kagak jelas penjelasannya, pokoknya mekanik muda lah terdepan ya. Itulah Kristen Pak. Ya, udah jelas dia dikatakan. Wa anna hadhihi sirati fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus kata Rasulullah, ikut. Kagak ikut sih, beda-beda kan.
memberikan koreksi-koreksi yang sangat tajam ya. Itu jangan sampai membuat kamu itu menjadi baperan ya, Elia ya. Terima itu sebagai satu Jangan koreksi baper yang loh. baik. Kamu perjalananmu itu masih panjang, waktumu itu masih panjang sekali. Terima itu sebagai satu koreksi supaya kamu keep on the track ya, tetap ada di track yang benar. Itu semua punya harapan besar untuk kamu. Kagak ada Pak track yang benar. Semua track kalian salah. 3 adalah 1, itu adalah track yang salah. Kalau 3 ya 3 aja, kalau 1 ya 1 aja, kagak ada yang namanya 3 adalah 1. Kagak ada. Masalahnya ini berwujud esen, ketika berwujud seperti eksis, maka dia akan mewujudkan eksis yang penuh dengan esen yang baru. Nah itu gimana? Ya pikirin aja Pak. Itu penjelasan filsafat yang panjang untuk menunjukkan apa? Kagak ada tuh yang namanya esen bisa diwujudkan menjadi eksis. Kalau diwujudin oleh Tuhan oke. Tapi masalahnya esen itu esen yang menjadi eksis nanti akan memiliki esen-esen yang baru yang kalian akan bingung dengan segala esen tersebut karena tidak akan pernah bisa disatukan segala esensi yang ada di dalamnya. Gimana itu cuma Bang Daman yang tahu dan cuma orang yang paham arti-arti dari filsafat. Oke, kita melihat Allah Ta'ala ngomong apa di dalam Al-Quran. Pertama-tama jelas Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal Isa qaulul haq. Bukan. Ini. Zalika Isa ibn Maryam qaulul haq alladhi fihi yamtarun. Apa dikatakan? Itulah hakikat Isa putra Maryam yang datang kepada kalian. Perkataannya benar, yang mereka ragukan tapi kalian ragu-ragu ini sama kebenarannya. Arti ragu-ragu gimana? Debat terus kalian sama apa yang disampaikan oleh Yesus itu sampai hari kiamat toh. Lalu apa sih yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam? Ya disampaikan simple kok, mudah. Nih apa disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Haza siratum mustaqim. Isa berkata, sesungguhnya ini Tuhanku, ini Tuhanmu, sembahlah dia, inilah jalanku yang lurus. Di kitab kalian Allahku dan Allahmu. Apa itu Allah? Sesembahanku, sesembahanmu. Tapi kalian masih yamtarun. Apa itu yamtarun? Kalian masih meragu-ragukannya. Selamatlah ragu sampai hari kiamat. Kagak kelar-kelar kalian semua. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Yang terjadi kepada kalian, fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumin adzim. Golongan-golongan di antara mereka Yahudi dan Nasrani berselisih paham, celakalah orang yang kufur pada waktu menyaksikan hari yang sangat agung. Nanti di hari kiamat baru kalian tercengang. Ternyata yang kalian tuhankan selama ini bukan Tuhan. Kalian mencoba cari-cari Yesus. Ya, kami bernubuat di atas namamu. Bodoh amat, nyah engkau. Kami mengatakan kepadamu Tuhan, bodoh amat, nyala engkau. Kami bermujizat di atas namamu, nyala engkau. Jelas di dalam Matius 7:22 ya. Tuh, yang paling pentingnya tahu nggak apa? Dikatakan, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinil dhalimuna al-yauma fi dhalalim mubin. Alangkah tajam pendengaran dan penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami di akhirat. Agar tapi orang zalim pada hari ini di dunia berada di dalam kesesatan yang nyata. Fidolalim mubin kalian semua. Jadi apa yang kalian perdebatkan di dalam dunia ini adalah dolalim mubin. Kesesatan yang nyata. Arti kesesatan apa? Orang sesat nggak tahu mana yang benar. Orang sesat nggak tahu jalan pulang. Nah itu kalian. Tritunggal Oneness debat. Tritunggal sama Tritunggal beda lagi debat. Debatnya masalah Trinitas. Nanti debat dan debat. Antara pendeta debat lagi. Antara pendeta dan pastor, misalnya Elia kan udah jadi pastor, debat lagi. Everyday debat. Karena apa? Allah udah bilang, al-yauma fi dhalalim mubin. Hari ini di dunia sampai hari kiamat kalian dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan itu nyata. Buktinya terjadi. Buktinya nampak. Buktinya jelas-jelas dilihat oleh orang muslim terhadap kesesatan kalian. Ya kami cuma nonton dan tepuk tangan doang. Selamatlah berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, selamat berada dalam kesehatan. Oke, terima kasih banyak. Jazakallah, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa dukung channelnya Bang Daman dengan infak kalian di rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih banyak. Jazakallah. Kita mau berdiriin podcast rencananya ya. Yang ada kemudahan boleh bantu Bang Daman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.